Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kali ini, kami akan menjelaskan mengenai jenis layanan bimbingan dan konseling. Sebelumnya perkenalan dulu dari kelompok 8, yaitu Alfi Syahri dengan NIM 22087002, Sukma Ramadhani dengan NIM 22003152, dan saya sendiri, Nasiro Jamila dengan NIM 22005126. Baiklah, kita langsung masuk saja terkait dengan materi layanan bimbingan kelompok. Hal menjelaskan bahwa layanan bimbingan kelompok yaitu layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik untuk bersama-sama mengemukakan pendapat tentang sesuatu dan membicarakan topik-topik penting. Bimbingan kelompok mengacu kepada aktivitas yang berfokus pada penyediaan informasi atau pengalaman melalui sebuah aktivitas kelompok yang terencana dan terorganisir. Nah, untuk tujuan layanan bimbingan kelompok yaitu agar peserta didik dapat memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial, serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Layanan bimbingan kelompok berfungsi untuk pemahaman dan pengembangan. Untuk contoh pelaksanaan bimbingan kelompok, adapun dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini dibutuhkan waktu 45 menit sampai 90 menit. Dalam bimbingan kelompok ini bisa dilakukan dengan teknik sebagai berikut, yaitu diskusi kelompok, bermain peran, homework program, dan juga dengan teknik lain yang relevan. Selanjutnya adalah layanan konseling kelompok. Olsen dan mungkin Edi Wibowo menyatakan bahwa konseling kelompok merupakan pengalaman terpenting bagi orang-orang yang tidak mempunyai masalah-masalah emosional yang serius. Dalam konseling kelompok ada hubungan antara konselor dengan anggota kelompok penuh dan rasa penerimaan, kepercayaan, dan rasa aman. Dalam hubungan ini, anggota kelompok menghadapi, mengekspresikan, dan menguasai perasaan atau pemikiran-pemikiran yang mengganggunya yang merupakan masalah baginya. Untuk tujuan layanan konseling kelompok yaitu melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak, melatih anggota kelompok agar dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya, mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok, serta mengentaskan permasalahan kelompok. Contoh layanan konseling kelompok itu sendiri yaitu melalui konseling kelompok, hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu sosialisasi dan komunikasi siswa diungkap dan dinamasikan melalui berbagai teknik sehingga kemampuan sosialisasi dan berkomunikasi siswa berkembang secara optimal, seperti melatih siswa agar berani bicara di hadap orang banyak, melatih siswa dapat bertoleransi dengan temannya, mengembangkan bakat dan minat masing-masing, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, serta melatih siswa untuk berani melakukan sharing dalam kelompok. Nah, selanjutnya adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah sebagai suatu proses penyediaan bantuan teknis untuk konselor, orang tua, administrator, dan konselor lainnya dalam mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang membatasi efektivitas peserta didik atau sekolah. Untuk konseling atau psikoterapis, sebab konsultasi tidak merupakan layanan yang langsung ditujukan kepada klien, tetapi secara tidak langsung melayani klien melalui bantuan yang diberikan orang lain. Tujuan dari layanan bimbingan kelompok yaitu memperbaiki dan memperluas lingkungan belajar orang tua, memperbaiki komunikasi dengan cara memberikan fasilitas informasi yang bermanfaat dan langsung bagi orang yang terkait, mengajak semua orang yang mempunyai fungsi dan peran dalam memperbaiki lingkungan belajar, memperluas layanan para ahli dalam memberikan layanan kepada orang lain yang membutuhkan bantuan, memperluas kedalaman layanan pendidikan bagi konselor kepada orang tua, guru, bidang studi, dan kepala sekolah, dan membantu orang lain bagaimana belajar menangani tingkah laku bermasalah pada anak dan menggerakkan organisasi yang mandiri. Layanan mediasi. Layanan mediasi adalah layanan yang diberikan kepada klien yang sedang mengalami permasalahan percengkatan atau perselisihan.
Akibat dari perselisihan ini terjadilah suasana yang tidak efektif, sehingga keduanya saling membenci dan memaki. Menurut Prayitno, bahwasannya layanan mediasi berasal dari kata media yang berarti perantara atau penghubung. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwasannya mediasi adalah kegiatan yang mengantari atau menghubungkan dua hal yang semula terpisah, saling berbeda menjadi bersatu dan saling terkait secara positif. Tujuan dan contoh layanan mediasi. Tujuan dari layanan mediasi ialah agar tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien atau pihak-pihak yang bertikai atau bermusuhan. Selain itu, agar terjadi perubahan atas kondisi awal yang negatif menjadi kondisi baru dalam hubungan antara kedua belah pihak yang bermasalah. Contoh, berbeda dengan layanan lain terutama layanan konseling perorangan. Dalam layanan mediasi, konselor menghadapi klien yang terdiri atas dua pihak atau lebih. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha mengatasi dan membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan terlebih lanjut yang merigukan sesama pihak. Selanjutnya itu layanan advokasi. Layanan advokasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor untuk mencari, meminta hak klien yang telah tercerai dari dirinya. Menurut Prayitno, layanan advokasi adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada klien untuk membantu klien mencari, menganalisis, meminta kembali hak-hak klien yang selama ini pernah hilang dari dirinya, dan selanjutnya diambil dan diberikan kembali kepada klien. Jauh dari itu, konselor juga sebaiknya harus memberikan berbagai masukan dan arahan tentang bagaimana menggunakan hak yang pernah hilang itu dengan sebaik-baiknya, serta mensyukurinya. Tujuan layanan advokasi secara umum yaitu mengentaskan klien dari suasana yang buruk dari dirinya, sedangkan tujuan secara khusus yaitu membebaskan klien dari cengkeraman pihak tertentu. Contoh layanan advokasi yaitu terfokus pada klien yang terkena perlakuan negatif dari pihak-pihak tertentu dan merugikan klien, dan berkenaan dengan materi karakter. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.